belum diimplementasikan tapi sudah menuai polemik. Mungkin di kesempatan ini Pak Bima bisa menjelaskan kepada publik khususnya guru-guru di Indonesia yang sudah khawatir dengan jalur P3K ini. Jadi yang membedakan status P3K dengan status PNS itu apa? Jadi sebetulnya P3K dan PNS itu adalah aparatur sipil negara. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Mereka bukan honorer, gitu ya. Kalau honorer ini kan tidak begitu adanya aturan kepegawaiannya. Mereka adalah aparatur sipil negara. Mereka memiliki kedudukan, tugas dan kewajiban yang setara untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan publik. Jadi sebetulnya mereka mengikuti suatu aturan yang baku yang tidak bisa dilakukan karena ketakutannya kan adalah pemutusan hubungan kerjanya. Jadi itu semuanya akan ada aturan-aturan yang sangat objektif dan itu perlu diikuti oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah pejabat pembina kepegawaiannya, bupati, wali kota atau gubernur, yang bisa dilakukan untuk melakukan evaluasi kepada para PPK ini. Jadi tidak bisa dilakukan dengan semena-mena untuk melakukan penilaian PPK, para PPK ini. Oke, berarti statusnya sama gitu ya, P3K dengan PNS. Tunjangan gaji sama? Sama semua, berdasarkan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK. Ini mereka diberikan hak yang sama untuk kelas jabatan yang sama dengan PNS. Jadi kalau guru pertama itu gaji dan tunjangannya sama persis dengan guru pertama PNS yang sekarang ini menjadi PNS. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Bagaimana dengan pensiun, Pak Bima? Karena ini kan perjanjian kerja ya, ada durasinya gitu ya. Berarti tidak ada jaminan pensiun. Nah, sebetulnya pensiun ini kan dibayarkan kalau orang telah melewati atau telah mengerjakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah kalau di PNS itu dia harus bekerja 20 tahun minimal dan usianya 50 tahun minimal. Jadi kalau mereka 50-20, usia di atas 50 dan bekerja 20 tahun, mereka baru dapat pensiun. Kalau di bawah itu, mereka juga tidak akan mendapatkan pensiun gitu. Nah, kalau di PPK, karena perjanjian kerjanya antara 1 sampai 5 tahun. 1-5 tahun ini kami berharap sebetulnya perjanjian kerjanya adalah 5 tahun. Kenapa ada 1 sampai 5? 1 sampai 5 ini adalah bagi mereka yang usianya menjelang batas usia pensiun. Karena PPK ini berbeda usianya dengan PNS. Kalau PNS itu di bawah 35 tahun. Kalau PPK boleh di atas 35 tahun. Sampai berapa? Sampai 1 tahun menjelang pensiun. Kalau pensiun 60, 59 pun boleh mendaftar PPK. Nah, kalau yang 56 tahun bagaimana kontraknya? Dia hanya memiliki masa kerja 4 tahun. Jadi kontraknya tinggal 4 tahun itu. Nah, inilah kenapa kontraknya 1 sampai 5 tahun. Oke, jadi artinya durasinya dari 1 hingga 5 tahun. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Bagaimana dengan nasib mereka yang statusnya P3K ini? Jadi setiap tahun tentu harus dilakukan evaluasi kinerja. PNS pun begitu. PNS pun dilakukan evaluasi kerja tahunan. Nah, mereka dilakukan evaluasi oleh pejabat pembina kepegawaiannya di daerah. Kalau di daerah mungkin bisa didelegasikan kepala dinasnya misalnya. Nah, acuan untuk mengevaluasi ini nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu ada acuan baku. Kalau mereka bisa mengerjakan pekerjaan dengan kinerja yang tinggi atau mencapai target-target yang diberikan, saya rasa tidak perlu ada ketakutan bahwa mereka akan diberhentikan. Mereka toh telah mencapai target kinerjanya. Jadi misalnya habis masa kontraknya, mereka bisa dipanjang untuk masa kontrak berikutnya sampai batas usia pensiun. Jadi tidak ada pemikiran bahwa kalau mereka bagus mereka akan diberhentikan secara semena-mena, tidak begitu. Akan tetapi kalau mereka kemudian tidak melakukan kinerja dengan baik, boleh kan misalnya kepala dinasnya atau pejabat pembina kepegawaiannya
kemudian memberhentikan karena memang tidak berkinerja dengan baik. Di PNS pun begitu. Jadi saya kira ini sepadan lah. Kalau mereka bekerja, mereka bisa terus. Kalau tidak ya. Baik, Ya, Pak Bima, jadi artinya P3K ini jadi satu-satunya jalur penerimaan bagi guru di 2021 ini, atau masih ada kesempatan yang terbuka untuk bisa melalui jalur CPNS? Jadi untuk tahun 2021 ini konsentrasi untuk guru adalah 1 juta orang PPPK. Nah, 1 juta orang ini jumlah yang besar sekali. Rekor kami di BKN dalam rekrutmen itu 200.000 setahun. Ini 1 juta, 5 kali lipat dari yang biasa kami lakukan. Dan saya kira ini bukan cuma rekor Indonesia, ini rekor dunia. Tidak pernah ada penerimaan 1 juta guru di dunia ini. Dan itu membutuhkan waktu. Jadi saya kira konsentrasi untuk tahun 2021 ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apakah akan ada CPNS? Ini nanti harus dihitung formasi yang pensiun berapa, dan apakah formasi itu memang diperuntukkan untuk CPNS. Karena tetap dibutuhkan guru yang berstatus CPNS untuk mengerjakan pekerjaan di sekolahan. Kepala sekolah itu statusnya ada guru, tapi mereka harus PNS. Pengawas sekolah itu adalah statusnya guru, tapi mereka harus PNS. Jadi tidak semua guru itu nanti akan statusnya PPPK. Namun demikian, yang PNS ini jumlahnya tidak banyak, dia terbatas. Akan lebih banyak guru yang berstatus PPPK. Jadi tetap akan ada, tapi mungkin tidak dibuka pada tahun 2021 ini karena kebutuhan untuk rekrutmen pada tahun 2021 ini adalah pada guru untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 1 juta orang. Baik.